FM Ngawi, Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai. Seratus 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Barengan sama Cindy Sobat Bahana pastinya di ajang ngopi santai. Nah, kalau ngomongin ngopi santai pastinya ada ngobrol santainya. Nah, Sobat Bahana di setiap malam minggu sini bakalan ngobrol santai nih bareng sama seseorang. Ya, sini gak sendirian pastinya. Di studio udah ada Fabila sama Faisal. Halo, selamat malam. Halo. Lemes banget. Halo. Gitu, gimana kabarnya guys? Setelah 2 minggu tidak podcast, kita Iya. kalau sama Bila 2 minggu gak podcast. Iya. Tapi sama Faisal 2 bulan. 2 bulan, sebulan. Sebulan. Ini mic-nya tolong dong gak dinaikin. Ya, Sebulan gak pernah berarti, podcast aja. Oke, anyways, di malam hari ini ya kita ngebahas tentang belajar menerima diri sendiri apa adanya. Ini agak kesini dong, boy. Nah, gitu loh, boy. Oke, boy. Belajar menerima diri sendiri. Nah, aku pengen tahu gitu ya. Ini kan yang bikin tema siapa? Udah lama ya ini temanya gak kepake-pakai ya Mbak ya. Iya, ini yang bikin tema siapa nih? Bila ya waktu kemarin. Nggak tahu. Ya, kenapa kamu mau ambil itu? Karena belajar menerima diri sendiri biar kayak menyadarkan para Gen Z itu untuk menerima diri sendiri itu gimana caranya, tipsnya. Nanti Mas Ical bisa sharing-sharing tipsnya nih. Oh gitu ya, cara menerima diri sendiri. Dia kayaknya enjoy with his life gitu loh. Ngerti gak sih? Oke. Ini nafasnya siapa sih? Jauhin. Atur Mbak. Oh gitu. Oke, kalau ngomongin tentang belajar menerima diri sendiri tadi kan Fabila bilang gitu ya, untuk memberikan ya semacam informasi, edukasi atau bahkan nasihat gitu ya untuk Gen Z. Padahal sebenarnya kalau kita melihat di realitanya nggak cuma Gen Z aja sebenarnya, tapi kadang orang yang udah dewasa, aku ya merasa ini. Saya masih muda. Oke, yang tua gitu ya, itu mungkin sampai sekarang masih belum bisa. Bagaimana sih gitu ya mengerti diri sendiri ataupun bisa belajar menerima diri sendiri gitu ya. Nah, aku pengen nanya tapi jangan jauh-jauh dulu gitu ya. Oke. Sama Mas Ical dulu deh. Kok saya dulu ya Mbak? Yang tua dulu. Ya kan. Kamu sering denger gak sih kayak kalau ada kata-kata jangan mencintai seseorang dulu sebelum Tapi kamu mencintai diri sendiri dulu. Ya. Kamu udah ngerasa cinta belum sama ataupun ngerasa sayang belum sama dirimu sendiri? Belum Mbak, makanya saya ini sebelum Mencintai pacaran orang. sebelum mencintai Curhat. masih ingin mencintai diri sendiri. Kamu pengen mencintai dirimu itu seperti apa? Seperti mati saya cita-citanya saya Mbak nikah Mbak sebelum saya mencintai diri sendiri ini Mbak. Oh. Ya kamu umur berapa? Makanya penjaga tua Mbak. Janganlah, amit-amit, jangan dong, jangan. Enggak, kamu pengennya tuh kayak gimana, mencintai yang seperti apa gitu loh. Menurut saya sudah mencintai tapi masih belum lah dalam artian luas. Sudah tapi belum. Contohnya kamu mencintai diri sendiri gimana? Healing saya itu masih belum tercapai semuanya. Wishlist. Ya. Iya, aku punya adik, dia suka naik gunung. Jadi kayak ada beberapa gunung yang harus dia capai gitu loh. Jadi kayak ada targetnya sendiri. Oh, itu namanya mencintai diri sendiri. Bukan hal lain. Enggak, saya itu. Oke. Gitu. Kayak lulus tepat waktu itu bukan
contoh. Lulus sih saya kalau tepat waktu lulus sih. Percaya diri ya. Percaya diri. Percaya diri banget. Iya. Kalau dari Fabiola sendiri ya kan kita kalau aku kan udah masuk, aku masih Gen Z tau. Oh iya kah? Iya kan 98 masih Gen Z. Oh iya. Iyalah. Kamu tuh termasuk Gen Alpha atau Gen Z? Gen Z dong. Gen Alpha kan baru tahun berapa ya? Gen Alpha masih Gen Z kok kalau saya Mbak. Oh Gen Z. Saya kenal apa saya? Gen Alpha tuh. Kalau ngomongin soal itu tadi dengan pertanyaan yang sama gitu ya, kamu udah ngerasa cinta belum ataupun sayang sama dirimu sendiri? Udah 50% lah. Hal apa yang membuat kamu itu ini apa namanya ngerasa oh aku udah cinta nih sama diriku sendiri gitu? Itu dengan kayak kita menerima kekurangan diri kita, kayak kita tahu diri kita itu kurangnya ini, udah tahu, udah paham. Terus kalau ada orang yang lebih dari kita, kayak ya udah emang kita kurangnya di situ, kita bisa kembangin yang kelebihan kita gitu. Itu bukannya termasuk selfish ya ataupun egois gak sih? Kalau kayak gini, misal kita udah tahu nih kekurangan kita apa, jadi kayak kita itu mengcomfort zone kan apa ya, memberikan kenyamanan. Validasi kayak gitu. Ngerti ya sih maksudnya? Saya enggak jual kata-kata yang enggak genah ngono, Mbak. Nah, gini ya. Jadi kayak misal nih kamu punya kekurangan, terus akhirnya kayak gini, oke, emang kekuranganku kayak gitu kok, gitu loh. Oh, gitu. Merasa nyaman dengan kekurangannya. Nah, yes, betul. Ya, gitu loh maksudku tadi itu. Itu bukan, kalau menurut kalian itu termasuk egois gak sih? Egois sih. Tapi saya kayak gitu. Merasa nyaman kayak gitu. Ya apa kekurangan-kekuranganku. Tapi kamu ngerasa gak dengan keegoisanmu itu memberikan dampak negatif gak ke teman-temanmu? Enggak, yang penting itu Mbak saya, Mbak. Yang penting apa? Gimana? Enggak sampai berdampak ke orang lain. Menurut saya kalau saya gerak kayak gini bodo amat lah. Sebenarnya enggak bisa nih apa kayak gitu. Enggak berdampak lah. Oh, apa gitu. ya? Makanya bodo amat. Nah, bodo amatmu itu yang bikin orang itu akan pusing sendiri kayaknya. Makanya jangan diperhatikan. Lah, ya, soalnya pekerjaan satu sama kaitannya sama dia, kecuali kalau kamu punya antara ini deh hal kecil. Aku nggak mandi bodo amat. Nah ya udah kan itu urusan sendiri. Iya. Kalau misal masalah pekerjaan nggak bisa dong kamu bodo amat. Oh iya sih. Oh iya sih. Tapi saya pekerjaan manut ya, Mbak. Masalah pekerjaan. Apa iya? Asli real, Mbak. Real. Real. Apa iya? Buktinya tempat iki terus bengi. Oh. Iya nggak canda. Iya, Itu kan nama wifi. Ngedit yo kalau tema lo. Nama wifi tahu. Aduh tolong ini ya masalah internal dibawa-bawa. Nah kita balik lagi ke topik ya, Bila tadi udah ngerasa sayang ya sama diri sendiri dengan mengetahui kekuranganku itu. Nah dengan kekurangan itu apakah kamu akan terpacu atau bahkan kamu tipe yang down dulu baru oke, bangun semangat lagi nih atau langsung zeret gitu? Oh itu, yang pastinya down dulu. Down dulu, terus habis itu bertahap. Terus kalau udah nyadar kayak oh ternyata aku bisa berkembang dari kekurangan itu, nah itu baru kayak ribetnya. Kamu kalau misal nih, nah tuh aku lupa aku mau nanya apa ya? Gara-gara masih cal sih. Iya. Aku menang. saya Kan? Diam aja salah. Pernah gak sih kamu sakit hati gitu ya sama sesuatu yang sebenarnya sakit hatinya gimana ya aku next. Gara-gara Mas Ical beneran. Tolong oke. Aku baru kali ini loh nge-lag ya kalau ngomong. Karena ada Mas Ical. Dikae lah aku sing ra iso ngomong. Sekarang aku Siti Mbak, aku nek TKI Siti oh no. Dikit aja ya, guys, ya. Iya. Nah, tadi kan kamu udah bilang nih apa namanya? Udah mencintai diri sendiri, terus mencintai kekurangan gitu ya.
hal apa sih yang pernah kamu rasain gitu? Downnya tuh gara-gara apa deh gitu? Yang pasti biasanya kita itu tahu kekurangan kita karena kita habis melakukan sesuatu dan atau Gimana? kayak kita itu tahu kekurangan kita karena kita kalau nggak habis melakukan sesuatu ternyata kita nggak bisa, ya kayak lihat dikritik orang. Nah biasanya kan kita tahu mbak, oh ternyata kekurangan kita itu di sini. Nah habis itu kan kita mesti mikir kayak, oh aku nggak bisa ya. Oh, kamu pernah dikritik orang? Sering, masih sering kok kritik. Oh ini. Iya. Biasanya kamu dikritik apa? Gara-gara ngasih tugas, ngasih kerjaan ini kan itu suruh bantuin padahal terus habis itu langsung dikritik dari pagi sampai malam sampai sore. Oh di WA atau ini kritiknya langsung. Bilangnya gimana? Kan saya langsung baru di poin. Bila baru deket kan mbak, kan Bila mau minta tolong mas editin ini, baru deket tuh baru jalan udah pergi, bahaya ini bahaya. 4 orang di sini ada 4 orang, saya yang dituju. Apalah ini. Emang hati-hati ya mas Ical kayak gitu dikritik. Aku bahaya, saya bilang bahaya toh, bahaya tugas ini. Dari 4 orang ini, Ical, ada Wahyu, ada Sukma, ada Erik. Siapa sih yang sering counter kamu? Ini Oh gitu. 100%. Kenapa dia selalu mengcounter kamu deh? Dibilangin baru dideketin mbak, baru diajak mas, baru gitu udah gak, wajahnya berubah, suaranya berubah kok. Mbak situ damai mbak, damai mbak. Katanya Bila gak membawa damai di mana-mana. Tapi kalau Bila diem kamu bingung ya? Enggak loh mbak, aku damai. Iya, maksudnya kalau Bila lagi termenung, dia lagi ini, kamu yang paling bingung ya di antara yang lain? Bodoh amat mbak saya, Oh, saya kan iya. di dalam nggak tahu apa-apa. Cuma nek iki cari mlaku sih, aduh iki aku iki. Tuh kan bilangin bapak tadi. Berarti kalian belum bisa ini ya, makanya pengen mencintai diri sendiri dulu karena kamu belum bisa mau menerima orang lain dulu gitu ya? Tuh kan. Ya enggak? Tuh kan, itu saya loh. Iya saya mencintai diri sendiri saya. Bodoh amat sama orang lain. Bisa. Iya belum bisa. Baiklah. Oke, nah Sobat Buana semuanya di malam hari ini ya, pastinya yang pengen ngobrol juga bisa barengan sama kita nih tentang belajar menerima diri sendiri apa adanya melalui WhatsApp di 085 6345 4545 gitu ya. Dan pastinya Sobat Buana bisa juga melalui DM Facebook, Instagram, TikTok di @bahanangawi, dan juga pastinya Sobat Buana bisa bergabung melalui visual lewat aplikasi Express Radio maupun live streaming di www.bahanafmngawi.com. Dan pastinya Sobat Buana nanti kita akan nanya-nanya lagi ya, dengan ya Masih Cal. keseruan-keseruan yang lainnya ya, pertengkaran ABG ini. Jadi tetap barengan sama kita di ajang ngobrol santai. 104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bana, kita balik lagi barengan sama Bila sama siapa ini? Ical. Faisal, halo. Lagi kita guys. Halo. Oke, sangat bersuara sekali teman. Oke, kita masih dengan topik belajar menerima diri sendiri apa adanya. Kenapa diem? Katanya mau ada yang Katanya nanya. semangat. Belum kesampaian. Sampai. Kalau gitu, Mbak Bila mau tanya ke Mbak Cindy, ayo. kalau gitu Mbak Cindy dulu. Ini kan aku sama Mas Jal udah ini, gimana sih kita itu menerima diri sendiri. Nah, Mbak Cindy sendiri tuh gimana? Menerima diri sendirinya. Caranya. Kan Mbak Cindy udah mencintai orang lain nih. Otomatis kan udah mencintai diri sendiri. Gitu nih. Pasti. Tiba-tiba ditembak ya sama anak Gen Z Anak menuju kecil Gen- ini. Ya, Iya loh. Mas Jal aku udah tua. Bagaimana? Mbak Cindy bisa menerima diri sendiri. Nah, Bagaimana mencintai deh. ya, seperti kata orang dulu gitu ya. Asik. Udah dulu.
Guru paling berharga adalah pengalaman ya nggak sih. Cara aku bisa belajar menerima diri sendiri adalah let it flow aja, jalani dulu aja. Yes, pokoknya ya mulai mungkin aku tuh sering banget dapat bullying ya dari SD. Dulu kan kalau orang pakai kacamata jarang banget kan. Iya. Pasti dapat bullying. Ini bukan si kacamata, matanya 4. Mata 4. Iya. Oh, kamu masih ada ledekan kayak gitu di umur Masih kamu ya, tuh masih mata ada? 4. Iya. Kenapa, Mak? Cuma dulu kayak gitu kan. Oh, beliau baru denger malah. Kamu seumuranku ya? saya 2008 ya. Saya 2008. Oh iya, beda berapa tahun kita berarti Mas? Terus dibilang mata 4, terus mungkin kulit aku tuh putih ya. Itu mungkin orang sekarang disanjung-sanjung gitu. Enggak, dulu gara-gara aku tuh putih, terus badanku tuh itu kan kayak gemuk gitu loh. Dipanggilnya sapi kayak gitu. Iya Kok bener. nggak Cina? Sapi Cina. Enggak. Sapi Cina. Cina kan lucu banget beras loh. Gak boleh. Enggak, terus habis itu dibilang sapi, terus dibilang gendut. Ya masih seputar matanya 4, terus body shaming kayak gitu-gitu kan. Sempat awalnya itu kayak sakit hati pasti, tapi lama kelamaan ya udahlah, orang juga mereka tuh nggak akan memberikan dampak apapun gitu loh, kecuali mereka ngomongin kayak gitu buat aku tuh karirku hancur atau apa, terus aku prestasiku jadi nurun. Enggak gitu, malah justru alhamdulillahnya aku sama orang tua aku ya itu ketika aku dulu di Gresik, terus aku pindah ke sini, terus nggak dapat teman juga. Aku tuh disuruh pokoknya kamu kalau pengen dapat teman harus dapat ranking. Ya udah, aku belajar di sini tuh aku mulai dari kelas 5 sampai kelas 6. Ranking 1 terus kan. Akhirnya aku dapat teman. Jadi kayak ya orang yang mengolok-olok kayak gitu tuh sebenarnya lebih kurang dari aku. Oh, bener banget. Jadi ya Aslinya iri aslinya. Aslinya iri, Mbak, yang ngolok-ngolok itu. iya kan, Iya. karena emang syirik tanda tak mampu. Oh iya. Asik. Gitu. Jadi kayak ya udah, kayak hati kita tuh terlatih patah hati. Patah hati forever. Iya kan, bener kan? Berapa hati Mas? Terlatih patah hati kan bukan selalu tentang cowok sama Cinta, cewek iya. kan. Iya. Patah hati dikatain sama teman, patah hati dikatain mungkin sama saudara, apalagi kalau yang lagi yang jadi booming tuh mungkin ketika kita kumpul sama keluarga, ternyata keluarga tidak tidak ramah dengan kita, iya, kayak kadang gitu. kan Itu sebenarnya yang Tanya-tanya. mungkin aku dari sampai sekarang pun aku masih belajar untuk bisa menerima diri sendiri. Nah mungkin kalian sempat nih kayak mendengar leluconku sama Pak Ardian gitu kan. Itu selalu mungkin Pak Ardian kalau ke aku tuh agak body shaming gitu ya. Tapi sebenarnya aku oke-oke aja gitu loh, karena memang leluconku seperti itu gitu. Memang fakta. Itu tergantung sih sebenarnya orangnya gitu ya. Gitu. Jadi ya bagaimana cara menerima diri sendiri, ya udah jalani aja. Sampai kamu ngerasa sakit mentok ya itu. Jadi kayak kadang mati rasa itu juga perlu gitu loh. Mati rasa untuk hal-hal sensitif ya diri kita. sebenarnya kita nggak perlu pikirin itu gitu loh. Jadi ya itu menurutku penting sih gitu. Ya Pokoknya Allah, jalani dulu sekali. sampai sakit banget, baru kamu kayak ngerasain kenapa aku harus sakit, kenapa aku nggak kembangin sesuatu hal yang lain gitu. Mungkin aku kurang di hal ini tapi aku bisa lebih di hal yang di lain. sini. Oh, gitu. Iya kan, Tuhan menciptakan pasti ada kelebihan kan. Iya. Coba kalau aku kurus, aku Asik. akan melakukan dosa apa gitu loh, gitu gak sih? Ya, aku dikasih gendut, akhirnya aku dikasih kelebihan yang lain, aku dikasih hal positif ini itu gitu kan. Kecuali kalau aku dikasih kurus gitu, cantik, aku kayak akan sombong deh. Sombong. Gitu. Asik.
Ada pembicaraan apa ini? Tapi kayak gitu itu di hati kecil Mbak Cindy itu ada kata dimaafin nggak buat orang-orang gitu? Belum ke arah maafin atau enggak ya, lebih ke kayak bodo amat gitu. Kecuali ini masih menjadi sangat di underline ya, sangat digarisbawahi kalau misal tidak menutup kemungkinan untuk sakit hati. Iya benar. Kalau pas lagi PMS kayak gitu-gitu ataupun pas lagi capek. Nah, itu agak sensi. Nah, cara aku adalah kalau nggak menarik diri ya di counter aja nih. Kan kita tahu ininya apa namanya yang bisa kita ledekin gitu loh. Jadi kayak kadang tuh kalau aku diledekin, aku mending ngeledekin hal lain gitu loh. Tapi kalau aku udah sensitif atau apa, kalau dia ngeledekin aku, pertama kalau aku gak jawab masih oke, ya udah nggak jawab gitu. Tapi kalau memang kok rasanya perlu dibalas ya gitu loh. Pelan-pelan gitu. Jadi kayak aku punya kartumu gitu ya misalnya. Tapi bukan sesuatu yang berbahaya gitu loh. Pasti aku akan menyenggol hal itu gitu. Jadi kayak ngerasa apple to apple satu sama. Iya, satu sama. Oke. Tapi perlu keberanian sih sebenarnya hal itu. bener. Berarti nggak semua kayak memaafkan orang lain atau diri sendiri itu termasuk menerima diri sendiri apa adanya nggak, Mbak? Memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri itu termasuk menerima diri Sendiri apa gitu. adanya. Menurut Mbak Cindy. Memaafkan. Iya. Mbak Cindy merasa itu nggak? Apa kayak pernah nggak sih? Pernah gak sih ngerasa jahat sama diri sendiri terus? akhirnya mau gitu Iya. kan? Ya pernah lah pasti. Kayak misal gini deh gitu kan. Sebenarnya badan aku nyuruhnya udah stop nih. Iya. Tapi ternyata banyak isi kepalaku tuh suruh jalan terus gitu loh. Sampai titik dimana mungkin aku sakit, yang sampai aku masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Aku di titik kayak, otakku ini harus maaf sama badanku gitu loh. Capek gitu. Ya kayak maaf ya buat diriku sendiri, aku ternyata terlalu memforsir badanku gitu loh. Mungkin next kedepannya aku harus cinta banget sama diriku. Kalau badanku udah kasih sinyal, aku bodo amat deh sama kerjaanku gitu loh. Oh gitu, kayak badan udah ngerasa meriang, capek gitu, kita juga harus istirahat. Kerjaan juga nanti aja. Iya gitu. Gitu lah pokoknya. Kalau Mas Ical, maafkan diri sendiri, apa maafkan orang lain masih susah? Aku suka memaafkan. Oh gitu. Seperti terlihat berbohong ya. Akal-akalan. Suka memaafkan. Kalau ya? dikasih tugas banyak itu Iya, kamu Mbak, maafkan. saya suka memaafkan. Bahwa diajak Tapi enggak, sebenarnya kalau kamu dikritik tuh mau enggak? mau saya paling Kritik sekarang angin Mbak. lewat gitu doang, Mbak. Enggak sih. Kamu tipe orang yang masih ini apa Dendam. namanya? Aku gitu. Iya, udah aku. Ya maksudnya maksudnya tuh gini kayak Drone aku. gini, kamu udah belajar sesuatu hal, misal si Yeah. A gitu ya, hal A gitu. Terus ketika kamu kenal sama orang sebenarnya dan dia juga belajar hal lain gitu, kamu dikritik, kamu menerima nggak? Menerima, Mbak. Tapi ngamuk dulu. Enggak sih. Kalau menurut aku, kamu akan nge-counter dengan ilmumu itu. Kecuali kamu bisa menerima gitu ya, dengan orang yang kamu anggap orang itu punya kemampuan. Di atas. Oh iya, kalau kayak tok saya pinter ki. Iya, kamu mau menerima. Tapi kalau kamu orang baru kenal, Nek setara, Mbak.
Iya, berarti sama aja kamu merendahkan orang. Pantes, bila kan di bawahnya. Kalau dia kasih apa-apa nggak diterima. Terus mesti langsung dikritik, ya kan? Kok iso nih? Cucuk ngono banget. Perempuan ya. Saya terpojokan ini. Terpojokan, Pak. Saya terpojokan, Pak. Aduh, tapi kalau kamu sendiri bilang nih, Pak nggak sih, ya itu tadi memaafkan dirimu sendiri. Sering banget. Kayak itu kalau lagi capek tapi memaksakan ujung-ujungnya sakit kayak gitu. Terus kayak pernah nih diajak keluar sama teman. Habis itu terus mulut bilang iya, tapi ternyata kalau dipikir-pikir tapi enak istirahat, mending aku istirahat, tapi kadang bilang iya, kayak gitu loh Mbak. Sama keputusan sendiri tuh bingung. Habis itu tetap keluar kan. Terus kayak ujung-ujungnya waktu pulang ternyata capek. Terus kalau ikut kegiatan apa terlanjur bilang iya, habis itu ternyata harusnya istirahat aja apa gimana. Itu benar-benar sering. Jadi kayak ya capek semuanya. Terus ya udah deh istirahat. Terus ya secara nggak langsung itu juga minta maaf sih, kayak memaafkan diri sendiri karena memaksakan energi, memaksakan semuanya kayak gitu. Kalau untuk di masa sekarang gitu, apa sih yang pengen kamu sampaikan ke dirimu gitu ya? Tolong deh maafin aku gitu. Hal apa? Kalau aku tuh mungkin kayak gini. Dengan berjalannya umurku, kayak aku ngerasa aku sudah kelewat batas ya untuk misal nih aku udah batasnya di sini gitu, kayak batas tolerirku gitu. Iya. Tapi aku ternyata melewati itu gitu loh. Jadi kayak ngerasa dosa banget. Dosa tuh bukan sesuatu hal yang konteksnya negatif gitu loh. Tahu. Kayak ngerasa dosa banget. Akhirnya mungkin di aku sekarang ini aku sedang belajar bagaimana memproses. Maafin aku ya, aku melewati batas tolerirku sendiri. Aku harus bisa turun tapi aku belum bisa gitu. Masih struggle dengan itu. Itu sih yang setiap harinya mungkin kadang nangis gitu ya, kadang ya masih belajar akhirnya. Pada akhirnya masih belajar bagaimana menerima diri sendiri. Kalau Ical dia aku pengen tahu di saat ini kamu hal apa sih yang sekarang kamu pikirkan untuk memaafkan diri sendiri. Ya kayak gitu Mbak. Saya kan ini orangnya dulu ya. Nurut. Saya itu kalau sakit tuh saya lanjut terus. Saya enggak Lanjut apa? kegiatan terus itu maksudnya langsung terus. Ya bodo amat. Ya, Pokoknya bodo cepat amat. selesai kan. Ya. Kamu gak mau punya tanggungan Iya, gitu kan. iya kayak gitu. Saya terus tahu-tahu pas kelas 9 itu, kelas 9 itu belum ketahuan penyakitnya, tapi mulainya dari kelas 9 SMP itu. Pas saat saya kelas 10 ternyata divonis penyakit. Saya di rumah sakit 1 bulan. Itu saya rehat di rumah itu ada setengah semester, Mbak. 1 semester berarti 6 bulan 1 semester. Tapi kamu sadar tuh 1 bulan? Hah? Sadar? Iya sadar itu pindah. Saya first time naik ambulan itu di rumah itu saya nggak merasa sakit juga Mbak waktu itu. Waktu itu sangat parah. Tapi boleh tahu nggak itu sakit apa? Sakit nggak tahu. Nggak iya. boleh tahu. Oke. Pokoknya sampai 1 bulan. 1 bulan lebih. Gila, rasanya badan. Padahal kamu kan tipe orang yang pokoknya harus kesana kesini Iya. terus Saya kan konfosir diri maksudnya. Nggak bisa diam ya, nggak bisa diam ya. overthinking nggak sih? Iya. Overthinking nggak pas waktu di rumah sakit? Enggak. Itu saya kan biasanya kalau sakit saya tuh orangnya tuh diem langsung tahu penyakitnya. Karena saya tuh nggak tahu rasa sakit tuh. Saya gerak terus makanya di puasa terus. Atau saya sudah alhamdulillah tuh di rumah sakit. Alhamdulillah iso lemu ya. Kan rata-rata orang yang dari rumah sakit pulang-pulang gemuk. Itu enggak saya. Itu saya setiap hari puasa. Besok operasi puasa dulu. Besok operasi enggak jadi. Terus puasa lagi. Belum makan terus puasa lagi. Puasa terus. Belum tahu penyakitnya itu. Makanya terus kayak gitu terus. Terus dipindah ke rumah sakit. Baru 2 hari 3 hari tahu langsung dioperasi. Oh gitu. Apa yang kamu katakan untuk dirimu sendiri itu loh pas waktu itu? Apa ya? Saya bodo amat Mbak. Ya enggak kayak aduh kayak
Oh, ini loh. iya sekarang saya kalau nek loro wis menengnya mending. Kalau sakit langsung aja. Walaupun sakitnya remeh-remeh kayak pilek kan kayak gitu saya langsung mending istirahat. tidur. Banyak sering saya satu SD ini saya ternyata pernah apa stroke, Mbak, satu SD itu. Kelas Ini 1 biasanya SD. agak-agak ini, Mbak. Saya biasanya agak kayak gini biasanya. Kumat stroke saya. Dulu, Mbak, dulu, Mbak. Oh iya. Satu SD ya. Itu satu semester juga itu. Kelas 1. Kelas Itu satu SD. gara-gara kamu ada darah tinggi memang. Enggak tahu. Itu gara-gara penyakit di kuping saya, Mbak. Di kuping saya kiri kalau enggak kanan tuh banyak benjolan. Benjolan banyak gitu. Nah, itu tuh sarafnya mulut tuh ketarik. Oh, gitu-gitu. Tapi sampai SD sampai sekarang belum pernah amit-amit lah, jangan sampai. Iya, belum pernah lagi. Jangan Ya, sampai. jangan lagi. Oh, berarti sampai apa sih? Biasanya kalau saya biasanya kesel banget itu, Mbak. Biasanya agak-agak gini ya, agak kembali lagi ke setelan awal. Oh, iya. Ya berarti kamu kalau untuk masalah kesehatan Jangan kesel-kesel. Iya, makanya sekarang saya harus memaafkan diri saya kayak gitu. Kalau sakit apa ya makanya sakitnya. kamu kemarin ikut lari ya? Iya, ikut. Itu saya forsir juga, Mbak. Oh, iya. Aku sama mau muntah-muntah das pusing. Katanya belum lari loh, Mbak. Mau siap-siap ambulan. Ambulan mana yang mau dipakai gitu. Forsir, Mbak. Lari terus aku. Makanya rada Itu cepet. kamu ikut yang apa? Yang 5 kilo, tapi kan jalannya 5 kilo tuh 7,2. Ih, Mas Ical salah jalur. Aslinya 5 kilo kok. Tapi saya ikut yang 7,2. Salah jalur Mbak Mas Ical. Kayaknya tekonnya aku pangkat rada cepet, Mbak. Juga medali cepet langsung. Langsung pulang. Langsung pulang. Langsung pulang. Lempar. Langsung pulang beli es di Rindu. Nah, jangan Padahal lupa. habis lari beli es. Beli es Rindu. Tapi itu kemarin yang ikut banyak banget ya? Banyak Banyak banget. banget, Mbak. Saya 15 belakang ribu loh, Mbak. ada. 15.000 ada? Ada. Gila. Start gue di Bener-bener. depan alun-alun pas itu. Finishmu di mana? Di depan pendopo. Pendopo. Oh. Kayak dihapusin iku. Harusnya Lain kali kalau ada kegiatan kayak gitu, ayo panitia. Aduh, jalanan juga macet banget waktu itu. Iya, macet banget. Ya, Parah. parah tuh. Parah banget. Berarti kita balik ke topik lagi ya. Berarti kayak kalau kayak Faisal itu benar-benar kalau saran aku sih ketika badan udah kayak ngerasa capek, ya udah kayak bodo amat, kamu harus benar-benar istirahat dan dikurangin untuk begadangnya. Itu loh. Kurang banget sudahan. Paling jam Jam berapa kamu tidur? paling jam paling 1. jam pagi, Mbak, tidur saya. Loh, Pagi maksudnya jam 8. Perbaikilah. Jam Jam 8 malam pagi tuh, Mbak. Saya jam 8 malam tidur. Gak jelas. Perbaiki pola hidupnya. Sap. Gitu loh. Paling sekarang sudah, Mbak, sudah perbaiki. Paling kalau naik gunung baru saya forsir lagi tuh. Malah sudah lelah, ayolah, apa lah. Ayolah, iso lah iki aku. Skripsimu itu loh. Wis dadi. Oh iya? Pokoknya sih diselesain Skripsi, aja. guys. Diselesain dulu baru deh kamu gas deh Naik ininya gunung. apa namanya naik gunungnya. Gitu. Pokoknya hal-hal yang sebenarnya menjadi tanggungan tuh benar-benar harus diselesain dulu gitu. Oke, ya Sobat Buana. Kita istirahat dulu ya Sobat Buana. Pastinya nanti kita akan balik di sesi yang kedua. Kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi. Jadi tetap barengan sama kita ya pastinya Sobat Buana di ajang ngobrol santai. 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana masih bergabung barengan sama kita pastinya Sobat Bahana di ajang ngobrol santai. Di malam hari ini masih dengan tema belajar menerima diri sendiri apa adanya. Nah, sebelum kita belajar menerima diri sendiri, pastinya kamu pernah insecure gak sih? Mas Ical pernah gak? Kalau bilang aku percaya pernah insecure. Karena Kamu pernah? cewek. Ya, banyak insecure kalau cewek. Cowok pernah nggak insecure? Saya tak pikir saya Nah, kapan ya aku insecure ya? kamu ngerasa hebat. Hebat pola aku. You're so smart. Kecelah. Gak pernah insecure. Biasanya cowok itu kalau soal kepintaran, pengetahuan dia tuh nggak mau kalah makanya nggak insecure. Tapi biasanya insecure dalam hal lain. Aku insecure, Mbak. Apa tuh? Ngerti nek munggah gunung tasnya loro telu nih. Oh, ingin aku. Geblek gak sih? Banget aku, Mbak. Kamu pengen
nambah beban. Ya gendong. Nah, ini kabotan ayo kita. Kok iso? Ya Allah ya. Enggak, dan insecure deh dalam suatu kehidupanmu. Pasti kalau dalam kuliah tuh udah ngomongin hal-hal kehidupan kan. Kehidupan itu Mbak naik gunung. Gunung terus langsung tak tahu naik gunung. Insecure nek wong wis dolane satuh nek ngono kan. Maksudnya? Aku pengen kayak teko Banda Naira kayak. Banda Naira. Kalau ke Banda Naira tuh jauh gak sih? Kan Mbak transit 3 pelabuhan Oh itu di daerah mana sih Banda Naira tuh? Maluku. Kalau dari sini itu kemana dulu? Surabaya. Iya. Makassar. Bau-bau. Maluku. Itu. Banda Naira. PP, kamu bisa budgetin nggak berapa? Saya sudah rencana dari tahun 2024 kalau enggak 2023. 23 ketinggalan. Iya. Tahun Desember ki Banda Naira. Terus? Ternyata belum bisa. Tahun 2024 Mbak Januari sih. Desember. Rencanamu. Ya, terus rencana ini Januari ini dicat teman, ayo Banda Naira juga ya ngono. Saya bulan harapan. Arep Desember. Duwe orang enek aku. Tahun depan. Tapi kan kamu pasti udah tahu nih, budget iya, segini 3 gitu kan. 3 4 tuh sudah nyaman, Mbak. 34 atau 3 sampai 4 juta sudah nyaman. Itu PP. PP sudah nyaman. Itu cuman PP transportasi doang. Semuanya, Mbak, sudah. Maksudnya kalau kita di sana villa kayak gitu tidur sudah nyaman, makan-makannya juga. Yang penting gak itu lah makan-makannya. Nah, kalau cowok ya kan 3 sampai 4 cukup. Beda lagi kalau cewek. Cewek mungkin Beda, bisa sampai beda. 6 Atau 5 Temanku ini baru 1 bulan atau 2 bulan kemarin bawa 7 juta. Yang cewek, Cowok cowok. 7 juta apa? Habis. nggak tahu. Kan dia yang bos saya itu. Makanya pengen aku kan. Aku pengen tahu deh keindahan seperti apa sih Banda Naira menurutmu? Nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ya iso Kalau belum kesana Mbak. Ada Mbak. apanya? Kan kita cuman terspill karena Keindahan, lagu keindahan. juga. Sama lagunya juga kan. Gara-gara lagunya nyanyikan akhirnya aku lagunya. tahu, oh ada nih namanya daerah nama Banda Banda Naira gitu. Sampai jadi debu. Iya. Enggak, apa yang menjadi daya tarik tersendiri buat kamu? Pasti kan orang-orang Mau ke sana punya- karena tertarik. punya daya tariknya sendiri. Kalau menurut kamu Banda Naira daya tariknya apa? Kalau saya kesana sudah di sana, cuma ingin ngopi sambil dengerin lagunya doang. Kelas Tapi aja 3,4 juta. anak senja. Habis. Aduh. Habis. Menurutmu itu Banda Naira itu kan laut itu gak sih? Iya. Terus ada gunungnya di tengah-tengah itu. Mau naik gunung uang itu, 5.000-nya, uang 1.000 rupiah itu. Uang 1.000 itu Banda Naira itu. Iya. Makanya Mbak, wah indahnya. Gitu. Nanti Mas Isal bisa Jangan mati sebelum ke Banda Naira. Iya. Kata-kata itu. Kata-kata ini sopo lali aku. Tadi kan belum di-spill. Di sana ada apa aja? Kalau pas hoki dapat lihat lumba-lumba. Temanku dapat lihat lumba-lumba sama paus, Mbak. Baru ini kemarin ini. Paus. Oh, itu Paus, iya. jarang memang. Iya, Mbak. Paus malah jarang, Pol. Itu sampai dimintain Eja, tahu Mbak Eja? Eja itu apa? Mas Kumis. Oh tahu. Ya. Kan temanku bareng itu tuh, pas tepak gitu. Hoki pertemuan, terus temanku video pas paus itu dimintain videonya sama Mas Eja itu. Hoki, karena hoki-hokian Mbak dapatnya. Oh aku pengen tahu tuh yang ini loh, Mas Eja tuh dia bisa nemuin ujung pelangi. Oh iya itu Ya bareng. itu di mana tuh? Gak tahu saya. Wih keren banget, sumpah deh aku pengen deh ke Explorer, situ. makanya explorer. Iya sih. Iya. Orang aku jalan aja meleot, mau explore ya. Oke. Nah tadi kalau kita balik ke topik lagi gitu ya. Kalau Faisal kan insecure-nya dengan satu mereka bisa naik gunung di sana, aku harus seperti itu, ataupun aku pengen ke suatu tempat, aku harus bisa juga gitu kan. Kalau Bila Jangan ditanya, banyak sekali apalagi cewek Semuanya deh ini. Semuanya dibilangin. insecure ini kayaknya.
Kok ketawa, Mas? Ora oleh ya mbak tertawa aku ora oleh tertawa tak meneng aku. Gimana? Lagi, banyak banget apalagi cewek itu kayak cantik terus habis Kamu kayak itu, ngerasa kalah cantik ya gitu. nggak kalah sih kayak Gak kalah sih. Narsistik banget. nggak kalah Gimana tuh? cuman kan semua orang itu punya cantiknya sendiri-sendiri kan. Iya, cantik relatif. Bener. Tapi siapa sih yang gak pengen cantik? Cantik kan Punya definisi sendiri-sendiri. definisi pacarmu cantik juga sendiri ya kan. Pacarnya Mas Ical kan cantik. Oh, punya pacar. Oke. Lah gimana sih? Kenapa sih? Enggak. Lucu banget pacarnya masih Sal barang saya senggol ya aku. Oke, kita balik lagi. Gimana tuh? Gimana tadi? Rasa insecure tadi. Selain itu soal kalau sekolah biasanya soal pelajaran kayak gitu. Kayak temennya kok bisa lebih paham ini gitu. Kadang juga sih kalau di kelas Mbak itu masih banyak lagi kalau disebutin bisa besok ini selesainya. Pernah insecure sama pencapaian orang nggak? Pencapaian misal temenku bisa beli itu gitu ada nggak? Nggak terlalu sih karena kalau sama pencapaiannya itu dalam barang atau pencapaian yang bisa dia lakukan. Kalau yang bisa dia lakukan banyak itu. Tapi kalau kayak barang-barang atau Kan kadang kayak kita punya temen yang ya beragam dong. Ada yang di bawah kita, ada yang di atas kita. Ada nggak sih bukan iri, insecure? nggak terlalu sih Mbak, karena kalau itu nggak berguna buat kita, kayak contoh teman kita punya nih casing HP baru kayak gitu. Kalau itu nggak terlalu mendukung kita, bilang nggak terlalu memikirkan kayak gitu tipenya. Jadi ya udah kayak gitu aja. Iya benar. Selagi kita masih punya atau intinya nggak menginginkan barang itu, jadi ya udah biasa aja, nggak terlalu. Kalau Mbak Cindy, aduh ini juga gak usah ditanya kan ciwi-ciwi ini. Tapi hal paling yang membuat insecure tapi sudah bisa diterima. Hal yang membuat insecure dan bisa diterima. Kok aneh. Ya ini bentuk badanku ini. Itu sampai sekarang masih menjadi hal insecure. Apalagi kalau orang tuh sebenarnya mungkin maksudnya baik gitu ya, kayak kamu tuh diet loh kayak gini itu. Padahal dia tuh nggak tahu struggle apa aku dulu gitu loh. Ya meskipun aku bukan diet yang kayak konsisten gitu nggak pernah sih. Cuman aku gimana ya? Aku ngomong apa sih? Aku tak diam. Ya misal dikatain kayak gitu ya, kayak ngerasanya tuh pegel banget gitu loh. Soalnya dulu aku pernah diet tuh ya kan. Ya pasti kalau Pak Ardian denger ini tuh dia kayak agak geli ngomong diet. Aku pernah berusaha untuk diet pertama. Itu tuh aku kayak bener-bener ngekat tepung, ngekat nasi. Iya, kan? Jadi kayak aku makan itu cuman protein, sayur, sama mungkin karboku tuh kayak umbi-umbian kayak gitu. Oh kayak gitu. Bener-bener aku ngekat gorengan dan gula, tepung, nasi, minyak, sama satu lagi aku lupa namanya apa. Bener-bener ngekat. Nggak taunya malah Sakit. iya sakit. Jadi darah rendah kumat malahan. Oh gitu, kayak kekurangan asupan. Jadinya mungkin caraku untuk menurunkan berat badan tidak seperti itu kan ada. Makanya kan sekarang itu kita harus sama ahli gizi kan kalau mau diet. Kadang orang tuh
diet apa namanya, gendut karena air, ada gendut karena angin, ya kan? Kayak kalau gendut karena angin itu dicoblos aja. Soalnya. masuk angin. Terus ada gendut karena memang dia massa ototnya lebih besar kayak gitu-gitu, atau tulangnya tuh besar, itu juga mempengaruhi kan, ya gitu. Jadi terus aku juga pernah ini, aku bisa bukan kecil, aku bisa agak turun. Itu aku ini loh, bukan olahraga kayak yang lari, ya benar-benar kayak harus Iya, harus bener-bener tiap ini. hari lari ditargetin. Gleder-gleder. Aku ini olahraga yang aku pengen ulang lagi adalah yoga. Oh, yoga itu bisa membantu Iya. turunin. Oh, baru Iya. tahu. Jadi kayak pertama aku pengen nyoba yoga itu gara-garanya aku tuh ngerasa orang-orang itu jiwanya kok agak tenang ya gitu Iya, loh. kirain yoga Slow-mo. Olahraga slow-mo. yoga buat itu aja, Kak, nenangin diri. Iya loh. Iya, aku tiba-tiba kayak yang harus mencintai diri sendiri. Enak alasannya. Iya loh, iya benar-benar. Terus habis itu aku coba yoga gitu kan. Dia tuh kan gerakannya kan yang pelan. Iya, slow mo. Iya, Olahraga bilang slow-mo. slow-mo gitu. Tapi sebenarnya menguras keringat banget loh. Iya, Kak? Iya. Baru tahu. Masih Iya. sudah pernah coba yoga kok tahu? Aku itu sebulan kalau gak 2 bulan itu. Aku rutinin. Tiap berapa minggu sekali? Jadi seminggu itu aku ada 3 sampai 4 kali Oh. Telaten Mbak berarti. di rumah. Iya, Us. di rumah. Aku malam paginya atau apanya yang yoga, terus aku malamnya tuh kayak angkat beban gitu loh. Anjay. Asik. Iso. Agak jijik ini nanti yang ini. Bukan angkat beban. I mean kayak dulu tuh Mohon maaf Pak, ini Pak. Sesi tertawa. Gara-gara ada Mas Ical ini. Wah, aku mendengar. aduh, ini loh apa namanya, botol aku isiin air, aku isiin pasir, enggak deh, air deh waktu itu. Jadi kayak aku angkat aja, aku ngikutin di YouTube aja. Iya, banyak gitu banget loh. itu tutorialnya. Apa sih namanya, kardio bukan ya? Bukan, kalau kardio tuh Enggak tahu Mbak saya. lari. Saya bukan Pokoknya yang- olahragawan. yang simpel-simpel aja gitu loh. Jadi kayak aku malam tuh ngangkatin itu, aku ngikutin YouTube, terus kalau pagi aku yoga kayak gitu. Dan alhamdulillahnya oke di badan. Oh. Bukan di badan sih, pertama itu kayak kamu tidur, bangun, aku ngerasain Seger. banget. Oh, wow. Banget kayak jiwa tuh, kayak aku tipe orang yang terstruktur kan, jadinya bisa menstruktur, menata aku harus gimana kayak gini. Kalau sekarang udah nggak bisa, karena jam tidurnya Oh, kurang, iya. terus tidak olahraga, jadi kayak burn out. Nah, iya bener itu, gampang burn out. Aku pengen deh. Kayak dulu lagi. Iya. Bisa ada waktunya. Iya. Itu harus tidak memaksakan diri sendiri. Bisa maafkan diri sendiri. Ya gimana ya, tidak memaksakan berarti tidak bekerja nanti ya. Aduh oke. Iya. Nah tadi kita udah ngebahas nih tentang insecure, pastinya kita semua punya insecure-nya masing-masing, bagaimana kita untuk menanganinya. Oke, next, gimana sih cara kamu meminimalisir rasa insecure? Bila saya mangket mah aku sih Mbak. Oh iya, nah Meminimalisir rasa insecure dengan menerima. dengan menerima apa? Kadang itu bila merasa kayak kan insecure, habis itu biar nggak insecure gimana sih? Di gimana dong? Kalau insecure-nya tentang pencapaian ya, mungkin orang lain bisa ini itu, kita berusaha, kalau enggak kita ngembangin potensi kita yang lain. Tapi kalau insecure-nya soal, Bila itu juga punya insecure soal badan loh, Mbak. Nah, Kayak kamu insecure apa? karena Bila gak bisa gemuk walaupun makannya banyak. Orang gemuk pengen kurus loh. Itu kan banyak banget. Dulu Bila bilang kan kalau Bila bisa muat
mie 2 sama nasi 1 piring. Nah itu kan kayak itu karbo. Nah, tapi gak pernah gemuk dari dulu. Iya, aku sekarang insecure sama kamu deh, makan banyak. Tuh kan. Nah itu jadi BB-nya naik, tapi naiknya agak susah. Emang susah banget sih, bukan agak lagi. Susah banget. Tapi makannya banyak. Kayak gitu. Oh, tapi kamu itu tipe yang makan terus keluar gitu? Enggak. Ya udah. Makan kayak sehari Kemana ya? sehari itu bisa makan sarapan. Terus jam 8 makan lagi. Nah, jam 12 makan. Habis itu jam 2, jam 3 makan. Malam makan lagi. Bisa itu. Bodoh lu gak cari orang. Itu gak bisa ngomong. Gak tahu. Tapi aku fun fact-nya adalah aku sehari tuh makan maksimal memang 3 kali. Iya. Cuman kebiasaannya 2 kali dan jarang ngemil. Jarang Itu- banget. Iya, gampang banget naiknya coy. Gampang banget. Dulu gampang turunnya malah. Gimana ya ini ya? Iya. Ini permasalahan semua orang yang ada di dunia. Yang kurus-kurus gitu, Mbak. Apalagi Oh, perempuan. kamu tipe yang susah naik. Iya, Mbak. Persis loh, Mbak. Mangannya upah ya. Aku nih kayaknya mangan peng 5, Mbak. Bisa nasi badan 2 bungkus, Mas. Hah? Bisa nasi badan 2 bungkus. Loh kan, Mbak? Bisa. Makanya Bila juga bisa. Sukma jajan saya Sukma gitu kan. Ada Sukma aku kan. Makin lagi mangan esuk iki. Sukma teko jajan saya mana Sukma. Beda gimana jajan karo Sukma? Biasanya enek jajannya aku moro iki jajanku mesti iki. Sukma, iya. Gimana caranya? Kayak gitu. Bisa makan banyak tapi Tapi saya kelihatannya tahu, Mbak. Kok kuru ya. Pikiran, Mbak, tak bedem dhewe. lah kan aku juga banyak pikiran. Kau kira aku tidak Kemarin punya? kamu pendem, Mbak. Nah, dipendem, Mbak. Dipendem. Oh, berarti Bila juga memendam pikiran gitu menurut Mas Ical. Murah ora bodo amat nek kowe. Aku ngono aku. Oh gitu. Aku nek ning omah malah sekuru. Aku juga memendam, tapi sekarang kan udah punya pasangan jadi kayak Punya sama tetap. iya benar. Ya ngapain dipendam? Gak punya ya. Aku dua aku. Apa? Allah. Dulu aku gitu, aku nggak mau cerita sama orang. Tapi sampai akhirnya ternyata Butuh cerita. kita hidup tuh Gak sendirian. harus komunikasi. Berpasangan. Berpasangan. Ya kita harus komunikasi. Karena ujung-ujungnya kita hidup kan berumah tangga tuh. Iya, tuh Ya kan? berumah tangga tuh ujung-ujungnya. Nantinya kita sama siapa? Kalau anak-anak kita udah mengepakkan sayapnya ya sama pasangan. Mau ngapain anak yatim, Mbak? Enggak lagi. Mulia sekali. Terlalu mulia itu, serta mulia banget. Berpasangan. Udah lah, daripada berpasangan terus ya, kita istirahat dulu nih Iya. Sobat Bana. Iya, Sobat Jadi Bana, jangan betul. kemana-mana, bermain sama kita aja pastinya di Ngobrol Santai. Seratus empat kembali FM Bana Radio Sobat Bana. Kita masih di ajang ngobrol santai wasnya di sesi yang kedua dengan tema belajar menerima diri sendiri apa adanya barengan sama Faisal dan juga Bila. Yes Sobat Bana, di malam hari ini ada yang kirim WA. Kita mau Mas Ical tanya tuh. gitu. Aku mau nanya sama Bila dulu deh ya. Apa ini? Apa Ini ada dari siapa namanya kemarin? Tahu banget. Dari Sukma itu ya. Tok. Kue lah gitu ya. Pertama, banyak orang itu menganggap kalau menerima diri itu pasrah. Bagaimana membedakan antara menerima diri dan juga pasrah sama keadaan? Ini loh, aku dari kemarin itu yang aku keluhkan sama Sukma adalah kenapa pertanyaanmu tuh sulit-sulit untuk dijawab gitu loh. Pertanyaan GPT tau kan? Dan dihapus ya? Dan dihapus. Tenan. Parah banget. Ini kayak soal pertanyaan ujiannya kayak dihapus ya? Iya loh, dia tuh baku banget loh. Heeh. Jadi Kacau suku. ya ini loh, ya orang pasrah itu dibalutnya pasti kayak ya emang aku kayak gini gitu loh, kayak
Ya yang aku bilang tadi itu loh. Nah bagaimana sih kamu membedakan, oh ini aku pasrah, oh ini aku bentuk menerima diriku sendiri gitu. Kayak gimana mas? Kan bingung kan? Masuk A. Itu Coba A dia B C kan. oh gitu. Iya. Ayo masuk. Betul gak Sud? Pasrah aku gak iso iki ngono paling. Ya. Bagaimana? Mungkin aku bisa membantu menjawab ya. Awali dulu awali. Bantu ya Mbak iki apa lagi? Iya kan. Tenan. Bagaimana membedakan ini menerima diri sendiri atau menyerah pada suatu keadaan? Gini, kalau menyerah itu mungkin kayaknya kita mencobanya tuh nggak sekali aja, gitu loh. Gimana ya? Sebentar. Gini. Kok aku bingung ya? Oke, nanti ganti pertanyaan ayo. Gak enak. Gini, bagaimana membedakan ya? Membedakannya adalah kalau menerima diri sendiri menerima diri itu tuh Menerima diri Ya, kayak sama mang- dengan kayak- pasrah. Enggak, tapi aslinya enggak. Enggak. Gimana sih Dia enggak definisikannya? Ngene lho. Menyerah tuh kayak udah putus asa Iya. juga. Wes lah iki gak iso iki terakhir-san. Wes. Oh, Iku kayak yang awal menyerah. tadi nggak sih yang Mbak Cindy bilang? Apa? Kalau kita menerima kekurangan itu kan bisa juga jadi pemicu kita itu ya kekuranganku tuh di sini pasrah gitu loh. Tapi kan juga ada menerima kekurangan dengan mau mengembangkan kekurangannya itu. Kan itu juga ada. Oh gini. Kalau menyerah pada keadaan kita nggak mau mencobanya lagi. iya. Kalau misal kita menerima diri gitu ya, menerima diri. Oh oke, kita Nggak bisa di nggak sini. bisa Nggak bisa. ini. Tapi kita harus mencoba hal lain. Even bukan mencoba hal lain. Kita mencoba itu sekali 2 kali. Nah itu bentuk dari penerimaan. Atau kalau benar-benar kita mentok kita tidak bisa hal itu, kita bisa mencoba hal lain. Itu bentuk dari penerimaan diri. Gitu. Oke, sudah terjawab. Oke, Sukma. pertanyaan kedua Dari siapa? dari Sukma Sukma. lagi. Ini pertanyaan banyak banget ini, nggak apa-apa. Besok saiki. Di era media sosial yang serba membandingkan, bagaimana kamu menjaga kesehatan mental agar tetap bisa menghargai diri sendiri? Ya susah banget ini Kak. Ini Mas Isal aja, Mbak. Oh kayak Tadi gitu. kan Bella udah. Opo Mbak Cindy mang. Ada loh, pertanyaan buat Faisal tuh ada. Ada. Bisa kowe kok. Bagaimana orang sekarang kan banyak banget yang membanding-bandingkan iya. gitu ya. Bagaimana kamu- Mengkritik. Oh, iya mau kritik keras banget. Iya, tahu aku. Bagaimana kamu menjaga kesehatan mental nih agar bisa menghargai diri sendiri, tidak terkontaminasi dengan Terkontaminasi. orang-orang yang Haters, atau haters. terdistract sama membanding-bandingkan itu. Caranya dengan kita tidak perlu terlalu memikirkan orang lain. Ya kadang ilmu bodoh amat tuh penting. Bener. Tapi ya Wah, nggak selalu lihat beramat ya. Senyumnya tuh senyum agak songong. Bangga. Iya. Ya benar sih kalau menjaga kesehatan mental untuk menghargai diri sendiri. Kalau ada orang banding-bandingkan adalah Kita kalau itu nggak merugikan kita, ya nggak harus terlalu dipikirkan. kalau ada 2 versi aku. Kalau aku yang dulu cara menghargai diriku sendiri adalah menganggap ya orang itu bisanya memang banding-bandingkan aja gitu loh, dia tidak ada kemampuan itu gitu. Kalau aku dulu memilih untuk diam Kalau yang karena aku kedua? kayak ngerasa kamu nih omong tok gitu loh. Nah kedua sekarang adalah ketika ada orang membandingkan dan aku ngerasa aku punya value, ya aku counter Oh gitu. gitu. Ya nggak bisa sih sebenarnya kalau kayak kita tuh counter orang itu, bukan nggak bisa, jangan sampai sebenarnya. Cuman kadang orang sekarang tuh nggak bisa kayak Didiemin nggak bisa. nggak bisa. Malah tambah.
Iya menurutku. Tapi kita lihat orangnya dulu aja. Kalau memang dia tipenya kalau didiemin dia bisa sadar, oke kita akan pakai treatment itu. Tapi kalau memang dengan didiemin dia nggak bisa, ya udah kita counter balik aja. Bales. Iya dong. Nah, aku tipe bales nih aku langsung. Kita punya value bos gitu loh. Ya gitu sih. Makanya aku selalu ngomong sama Bila, ketika masih muda harus benar-benar banyakin skill, banyakin value kamu. Ketika kamu value-mu naik, skill kamu oke, orang tidak akan membanding-bandingkan kamu. Dan kamu even kalau dibandingkan gitu kan, pasti kamu akan terpacu juga gitu. Gitu. Ya, sip. Ngomongin aku tuh ya anak muda. 2008 kan? Ya, 2008. Yoi, dari 2008. Next, ini ada pertanyaan untuk Faisal. Benar semua. Akhirnya. Menurut Faisal, Iya. Asik. seberapa besar nih peran lingkungan kayak keluarga, temen, ataupun pasangan dalam proses menerima diri kamu? Gak ada sih perannya untuk saya. Keluarga. Kesalahan Sukma, kamu tuh tanya Ical tuh. Beneran ini Sukma, gak ada ini peran keluarga, peran tangga, peran Pasangan. apalagi. Masa? Berarti ya pure dari dirimu sendiri untuk menerima kamu? Jelas. Saya belajar dari pengalaman saya untuk menerima diri saya sendiri. Asli. Kalau Bila seberapa besar peran lingkungan untuk kamu menerima diri sendiri? Sangat besar karena Bila itu kan kalau kata banyak sih yang bilang kan tidak suka penolakan. Kamu tuh Apalagi tidak suka penolakan? bukan tidak suka tapi tidak terbiasa. Bentar. Tidak terbiasa gitu kan, sering diterima gitu lah intinya Mbak. Entah itu Gimana maksudnya? entah itu kayak masukan atau apa-apa gitu loh. Nah, ada ketika bukan secara bukan secara langsung ditolak, nggak mau gitu ya. Cuman ada ketika lingkungan itu membuat Bila nggak nyaman. Nah, itu sangat-sangat penting soalnya kalau nggak nyaman Bila akan menarik diri dari lingkungan itu. Nah itu, jadi kalau lingkungannya itu bisa nyaman, bisa sesuai, ya sebenarnya nggak semua harus sesuai ekspektasi kan, tapi seenggaknya kalau kita nggak nyaman, kita harus kayak menarik diri, direnungkan lah maksudnya kayak kenapa gini, oh ternyata masalahnya itu ada di ini itu, terus berarti kita sama ini tuh harus kayak gini, jadi udah mikir ini gimana, habis itu baru kembali lagi sama lingkungan itu. Jadi memperbaiki lingkungan dari kita sendiri gitu dulu. Iya, pam. Kalau aku nggak ada yang nanya, ya udah. Kalau mbaknya pas ini tak tanyakan ini. Ya tentang pasangan, Menurut Kak Cindy, ya. Kak Cindy. Seberapa besar peran lingkungan, keluarga, teman ataupun pasangan dalam proses menerima dirimu sendiri? Besar banget. Pertama, dari kecil memang sama keluarga sangat disupport ya. Bukan bagaimana kita pasrah dengan diri sendiri, tapi bagaimana aku menerima diri sendiri dengan mencoba hal itu. Misal nih, ya kayak aku contohin tadi deh, aku nggak punya temen, dengan aku bisa berprestasi, akhirnya aku bisa survive kayak gitu-gitu. Terus kalau teman, mungkin aku tuh tipe orang yang nggak enakan. Oh iya. Akhirnya apa-apa tuh aku iyain. Bener. Foto mbak, foto. Iya. Ya, Gak tahu wajahnya aja enggak. apa-apa aku iyain sampai akhirnya kayak teman-teman aku tuh gedek, kamu tuh nggak semua kamu harus iyain dan Nggak semua harus lain-lain. di-handle diri sendiri. Akhirnya aku mungkin ngerasa capek dengan aku yang ngerasa nggak Nggak bisa enakan nolak. itu kan. Akhirnya aku ternyata peran mereka tuh sangat penting ya untuk aku, bagaimana ternyata aku tuh perlu untuk egois juga gitu loh. Terus kalau untuk pasangan ya pastilah Apa pasti kayak langsung emang punya? auto gak sih menerima diri sendiri gitu loh. Jadi kayak mungkin kalau di usia kamu gitu kan, ataupun Faisal juga masih bisa menahan bahwa aku nggak akan marah-marah karena
ya masih kayak bucin, ngerti ya sih, bucin tuh kayak akan menutupi suatu kekurangan kita gitu. Tapi kalau kayak sekarang gitu kan, aku mau ngomel ya udah, aku tunjukin jelekku di depan. Oh gitu. Kita bisa nerima satu sama lain nggak gitu. gitu loh Mas. Aku loh. Ya kan tutorial. Aku loh. Tak losnya aku. Gitu itu maksudnya kamu pengen diterima. Enggak gitu maksudnya. Bukan itu, bukan itu. Suka aku goda-goda ini ya. Terus ini ada pertanyaan lagi nih buat Faisal nih ya. Cukup langsung. Suka. Kamu tuh pasti punya ini trauma di masa lalu. Nah, apakah pengalaman masa lalumu seperti mungkin ada trauma ataupun kegagalan itu bisa mempengaruhi kemampuan kamu untuk menerima diri sendiri? Traumamu itu ada gak sih mempengaruhi kamu dalam menerima diri sendiri? Ada sih kayak tadi trauma masuk rumah sakit, sekarang kesehatan saya jaga, kalau sakit ya saya istirahat. Gitu. Aduh, tentang pasangan, ini bodoh tentang pasangan nih. Selain itu. Trauma pasangan nih. Oh, ke arahnya ke situ ta? Akhirnya harus Ada itu, Mbak. Bagaimana? Oh gitu loh. Oh mungkin dulunya tahu aku. Oh mungkin ini trauma di masa lalu kamu yang disakiti ya? Menyakiti, Mbak. Enggak, berarti kalau ini tipenya kayak gitu kan, kamu disakiti akhirnya, oh ternyata mantan aku mintanya seperti itu, ya udahlah, gitu nggak sih? Ya udahlah. Makanya sampai sekarang nggak usah Mbak. Masih Tahu aku. Kamu mau konsultasi? nggak perlu, saya sudah konsultasi ke alam Mbak. Oh sip, betul. Oke, Sobat Bana. Aduh, suaraku tuh. Oke, untuk Sukma thank you banget untuk pertanyaannya ya. Kita tunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kita istirahat dulu nih. Masih ada 18 menit lagi. Jadi barengan sama kita aja ya di Ngobrol Santai. 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana, masih barengan sama kita nih di ajang Ngobrol Santai tentang belajar menerima diri sendiri apa adanya. Tadi kita udah ngebahas insecure dan lain sebagainya. Dengan keinsecureanmu atau kekuranganmu, kamu pede nggak? Mestinya ada rasa pede dan ada rasa kepikiran overthinking terus gak sih, Mbak? Kamu? Aku nenek. Pede terus. Gak ada rasa gak pede tuh, Mbak. Nggih Bu. Nenek koncone pede Mbak aku, Mbak. Momone peh kancaku gak ngisin-ngisini ke aku. Penting nek koncone sandingku. Aku wani isin-isin. Oh, pede aku. Pede Karena banget. di sini Mas Ical. Oh iya. Ya sing ngisin kancaku paling nek ra isin. Terus gimana cara kamu biar lebih pede? Emang aku tak. Nenek koncone tak aku. Betul. Kalau kamu bila Biar lebih pede. Dengan cara menunjukkan sisi lain dari yang kita contoh kita insecure tentang apa ya? Contoh kita insecure tentang Suatu hal A gitu misalnya ya, akhirnya. Nah, kita nunjukin aja yang B. Kalau gak usah mikirin yang A. Oh Kayak gitu. gitu. Oke. Kayak mengalihkan gitu sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Terus aku pengen nanya deh, terakhir deh, kan kita habis ini kan closing gitu kan, seneng nggak? Iya. Gak seneng ya ampun, Seneng, Mbak Isa Pol. masih pengen lama Mas. Mbak. Aku pengen selesai. Iya, ayo. Tapi kalau kamu gitu ya, biar gimana sih kamu tuh bisa lebih sayang dan peduli sama dirimu sendiri sebelum ke orang lain? Bagaimana kamu cara mencintai diri sendiri gitu loh intinya. Lebih peduli gitu. Dengan memahami diri sendiri, kayak contoh kita menerima kalau kita itu ya gak emosian sih, cuman kalau kita marah kita gampang nangis contohnya. Kita harus bisa meminimalisir kayak
ya udah deh, nggak usah terlalu dipikirin biar kamu itu nggak ngerasa marah terus ujung-ujungnya nanti kamu nangis gitu. Jadi kita bisa menerima itu, jadi biar nggak terpicu gitu loh Mbak. Nah, Oke. Apa namanya? Biar pokoknya intinya menahan itu gitu ya. Terus kalau Dari pengalaman dahulu Mbak, gimana kan orang dulu kita mau kita cintai dulu apa Mang? Pertanyaan apa Mbak? Pertanyaan Mbak? Gimana kamu tuh biar Menerima. lebih bisa sayang Sayang ataupun kita peduli tuh sama, sama orang dirimu lain dulu sendiri ya. sebelum kamu sayang sama orang lain. Ya, kayak gitu Mbak. Gimana caranya? Dari pengalaman Mbak, dulu kan kita perhatian ke orang gitu, wah ternyata Oh, I see. bukan orang yang ke situ, bahkan banyak orang itu kan banyak, lu Iya, nggak iya, ada iya. Sayang sama orang terus akhirnya ternyata orangnya sayang sama yang lain. enggak, ini artinya lepas loh orangnya. gini berarti kayak misal kita sayang sama dia nih, ternyata dia nggak sayang sama aku gitu kan. Akhirnya Ya apa? lebih ini bukan simbiosis mutualisme lagi gitu kan. Jadinya yang untung di dia, daripada aku mencintai dia, mending aku mencintai Diriku diriku sendiri. sendiri. Gitu nggak? I get the point Ya, ya. tapi itu Mbak, bukan yang kayak gitu loh ya yang dicintai. Iya. Tapi kayak gitu. Iya tahu. Klarifikasi guys. Aduh. Tapi kalau aku sendiri ya, bagaimana cara bisa lebih sayang ataupun lebih peduli sebelum ke orang lain itu caranya adalah gimana ya? Kalau aku Pengalaman betul Mbak Wi. iya sih, itu memang benar-benar kayak pengalaman itu sumber pelajaran yang utama gitu ya. Aku sebenarnya sebentar. Bagaimana agar kamu bisa lebih sayang dan peduli ke diri sendiri sebelum ke orang lain? Kayaknya caranya adalah bikin kita puas sama diri kita sendiri dulu. Kayak gimana tuh Mbak? Gini, kadang kita sama pasangan gitu ya, ada rasa sisi pelitnya gitu loh. Sometimes pelit bukan secara Finansial. jadi kayak pelit misal waktu ataupun ini gitu. Kita bener-bener sebelum kita ke pasangan, bener-bener kayak aku pengen apapun akan aku turuti gitu. Itu bentuk dari aku mencintai diriku sendiri. Oh iya Gitu loh. Asal tidak angop. Asal tidak ini loh apa namanya? Keluar batas gitu sih. Terus baru aku mencintai diri. Bagaimana aku bisa mengukur bahwa aku bisa berkorban dan ikhlas-ikhlas saja sama orang itu. Ketika aku melakukan hal itu, hal yang sama mungkin dulunya aku ngerasa aku nggak bisa berbagi dengan hal itu, ternyata ketika ini oke kok gitu. Ternyata Aku oke kok sama ini gitu loh. Aku bisa nih berbagi gitu sih. Itu jadi kita berbeda-beda ya. Iya. Ya, sudahlah kita tuntaskan sudah kebersamaan kita di malam hari ini ya. Terima kasih teman-teman sudah bergabung menyempatkan waktunya. Semoga yang mendengarkan, kita tidak mengharap mereka mendapat value ya, tapi kalau mendapat value juga alhamdulillah. Tapi semoga terhibur dengan obrolan kita di malam hari ini. That's all from us ya. Thank you so much buat semuanya. Next Sabtu kita akan ketemu lagi dengan siapapun yang akan ada di depan kita. Saatnya Cindy, Bila dan juga Faisal. Terima kasih atas kebersamaannya sobat. Selamat malam minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. 104,5 FM Bahana Radio informasi dan hiburan. Menjadi teman setia kala pagi kala senja, nyanyikan curah rasamu lewat radio.